Oke. Ada 25 nama nabi dan rasul yang wajib kita ketahui. Semua nabi memiliki tantangan dan rintangan dalam menghadapi kaumnya. Salah satu nabi yang kuat, teguh dan sabar dalam menghadapi pertantangan dari kaumnya adalah Nabi Nuh alaihi salam. Apa sih yang kamu pikirkan tentang mendengar nama Nabi Nuh alaihi salam? Apa peristiwanya, ada yang tahu tidak? Apa? Ada badai dan ada Nabi Nuh alaihissalam merupakan keturunan ke-10 dari Nabi Adam alaihissalam. Nabi Nuh alaihissalam berdakwah di daerah Irak. Nabi Nuh alaihissalam diutus menyampaikan ajaran Allah Subhanahu wa taala kepada Bani Rasib yang menyembah berhala. Mereka ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan perbuatan yang baik serta melakukan berbagai kejahatan dan kemaksiatan. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Nuh alaihissalam untuk memberikan peringatan agar kaumnya menyembah Allah Subhanahu wa taala. Nah, Nabi Nuh alaihissalam berdakwah selama berapa tahun? 950 tahun. Dalam waktu yang lama tersebut, hanya sedikit dari kaumnya yang menyembah Allah Subhanahu wa taala. Meskipun banyak mendapat pertentangan dari kaumnya dan mendapat berbagai hinaan, Nabi Nuh alaihissalam tetap sabar dan gigih dalam apa? Dalam berdakwah. Kebanyakan pengikut Nabi Nuh alaihissalam adalah dari kaum fakir, miskin dan yang lemah. Sedangkan para bangsawan dan orang-orang kaya banyak yang menentangnya. Ayo, siapa yang mau bercerita tentang kisah Nabi Nuh alaihissalam? Tapi tadi mau Tanpa baca buku. Tahu ya? Sekarang dengerin ibu. Tidak ada yang berisik. Lihat di halaman 57. Ibu akan menceritakan tentang kisah Nabi Nuh alaihissalam. Nanti setelah ibu bercerita, ibu akan memberikan pertanyaan kepada kalian. Tapi ibu pilih. Harus bisa jawab. Kalau tidak bisa jawab, apa konsekuensinya? Hukumannya apa? Apa? Kalau tidak bisa jawab, hukumannya apa? Apa? Nyapu kelas ya? Apa? Benar. Ayo, apa? Coba. Berdiri di depan kelas. Terus? Apa? Kamu minta apa hukumannya? Lari di lapangan. Orang disuruh nyapu yang enteng kok lari di lapangan. Hei, Alif, kamu pindah deh. Pindah. Enggak, pindah. Alif pindah. Arsyaka, kamu pindah ke sana. Gak usah dibawa buku, gak usah dibawa tasnya. Pindah. Ya, tadi konsekuensinya apa? Nyapu ke kelas. Dengerin ibu baik-baik, oke? Pasang telinga dan matanya ke buku. Ibu nggak main-main ya. Pokoknya yang tidak bisa menjawab nyapu kelas. Oke. Ibu mau menceritakan tentang kisah Nabi Nuh alaihissalam. Kisah Nabi Nuh alaihissalam. Suatu hari Bani Rasib menantang Nabi Nuh alaihissalam untuk mendatangkan azab dan siksaan kepada mereka.
Mereka ingin membuktikan kenabian dan kebenaran dari perkataan Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh alaihissalam merasa sedih karena mereka menolak ajakannya. Akan tetapi, ia tidak putus asa dan terus mengajarkan tauhid. Kemudian, datanglah perintah Allah Subhanahu wa taala untuk membuat kapal pesiar atau kapal apa tuh? Kapal besar. Nabi Nuh alaihissalam dan para pengikutnya segera melaksanakan perintah tersebut. Selama membuat kapal besar, Nabi Nuh alaihissalam selalu diolok-olok. Mereka berpikir bahwa Nabi Nuh alaihissalam dan para pengikutnya tidak waras. Apa sih tidak waras? Gila. Kemudian ketika kapal besar telah selesai dibuat, Allah Subhanahu wa taala mendatangkan angin topan dan hujan lebat. Terjadilah banjir besar yang melanda seluruh kota dan umat yang durhaka. Siapa sih umat yang durhaka tadi? Kaum apa? Kaum apa? Oke, pertanyaannya nanti Ibu tanya lagi ya. Lanjut. Tadi sampai mana tuh? Kemudian ketika kapal besar telah selesai dibuat, Allah Subhanahu wa taala mendatangkan angin topan dan hujan lebat. Terjadilah banjir besar yang melanda seluruh kota dan umat yang durhaka. Nabi Nuh alaihissalam segera mengajak umatnya naik ke kapal. Nabi Nuh alaihissalam segera mengajak umatnya naik ke kapal dengan membawa berbagai jenis hewan yang berpasangan serta bibit tanaman. Kelak hewan dan tumbuhan tersebut dapat tumbuh dan berkembang biak agar bermanfaat untuk kehidupan Nabi Nuh alaihissalam dan para pengikutnya. Nabi Nuh alaihissalam dan pengikutnya berlayar dengan perasaan sedih, sebab tidak ada yang selamat selain orang-orang yang ada di dalam kapal besar. Bahkan putra Nabi Nuh alaihissalam yang bernama Kan'an juga tidak selamat. Karena apa? Karena ia tidak mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi seluruh umat yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala tersebut telah mendapatkan azab dan siksaan seperti yang mereka minta sebelumnya. Itulah bukti kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Nah, apakah kamu sudah memahami kisah Nabi Nuh alaihissalam? Apa saja sih hal menarik yang kamu dapat dari kisah tersebut? Ibu mau kasih pertanyaan. Ibu mau kasih pertanyaan. Ayo pasang telinganya. Dengerin Ibu. Mengapa Nabi Nuh alaihissalam dan pengikutnya membuat kapal besar? Hafid. Terus? Banjir. Karena apa itu? Karena azab dari Allah Subhanahu wa taala. Oke, tepuk tangan untuk Hafid. Lagi. Ibu mau kasih pertanyaan lagi. Kaum apa yang menentang Nabi Nuh alaihissalam? Novel. Masyarakat Mesir. Kaum apa? Kaum. Safira. Kaum Bani Rasib. Tepuk tangan untuk Safira.
Lagi. Satu lagi. Sampai jam berapa sih? Sampai jam sebentar ya. Sampai istirahat kan? Sampai 9.45 sebentar lagi. Ya, lanjut. Masih lama. Iya betul. Lagi enggak? Lagi ya. Lagi pertanyaannya. Siapa yang tidak percaya kepada Nabi Nuh alaihissalam? Yazid. Orang-orang kafir, tapi kaum apa? Kaum Bani Rasim, betul. Tepuk tangan untuk Yazid. Yazid Azra. Lagi-lagi benar kaum kafir, tapi kaum kafirnya apa? Namanya Bani Rasim. Lagi ya. Apa ya? Siapa nama anak dari Nabi Nuh alaihissalam yang tidak percaya dan tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala? Sarah. Kanan. Tepuk tangan untuk Sarah. Lagi enggak? Lagi ya. Lagi. Siapa yang selamat dari azab yang diberikan Allah Subhanahu wa taala? Orang-orang yang beriman. Oke, tepuk tangan. Lagi enggak? Udah ya? Udah? Lagi apa lagi? Satu lagi. Apa hikmah yang kita dapat dari kisah Nabi Nuh alaihissalam? Angkat tangan. Angkat tangan ayo. Ayo. Apa hikmah dari cerita yang kita dapat dari cerita Nabi Nuh alaihissalam? Angkat tangan. Apa? Siapa? Apa hikmah dari cerita Nabi Nuh alaihissalam? Apa? Ayo apa cepat? Ayo ngomong. Menjadi orang yang senang bekerja. Menjadi orang yang senang bekerja keras ketika berusaha. Ya, yang kedua. Menjadi orang yang sabar dalam menunggu pertolongan Allah. Yang ketiga. Semakin menyadari bukti kebesaran Allah. Ini yang ketiga. Yang keempat. Lebih mengenal keteguhan para nabi dan rasul. Yang kelima. Oh iya. Terus. Terus. Iman kepada Allah serta para nabi dan rasul. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Yeay. Sampai sini paham ya tentang kisah Nabi Nuh alaihissalam. Seru gak kisahnya? Seru. Kenapa serunya? Karena mendapat pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Tabroni kaki. Ya. Terima kasih.